Andi. Bagaimana kabarnya hari Pak Andi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik. Baik Pak Andi, sebelum kita melakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Andi. Tetapi sebelumnya saya akan mendiskusikan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian coaching, dan jangan lupa disusukan dengan prinsip coaching, yaitu satu, kemitraan, kemudian proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai Pak Andi pada saat kegiatan coaching dilaksanakan, apakah sesuai dengan rubrik penilaian tersebut, yaitu satu, apakah sudah sesuai dengan algoritma. Kemudian yang kedua, bagaimana Pak Andi memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach. Kemudian yang ketiga, dan bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan yang telah diberikan. Baik Pak Andi, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan jenengan kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Untuk kompetensi yang nanti saya kembangkan yaitu present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang jenengan akan kembangkan lebih khusus dari observasi ini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Andi, untuk pertanyaan terakhir, apa indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Andi pada coaching hari ini? Indikator yang saya inginkan adalah pada saat coach bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahannya. Baik Pak Andi, demikian pra observasi hari ini. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Silahkan dilanjutkan. Baik Bapak, terima kasih. Bu Hermia? Ya Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Hermia? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik Pak. Oke. Baik, ngomong-ngomong kok tiba-tiba nih Bu Hermia ingin bertemu. Apakah ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan bersama saya? Iya Pak, sejujurnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Bapak. Ya. Begitu ya. Baik Bu Hermia, tetapi kita hanya memiliki waktu 15 menit ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Untuk melaksanakan kegiatan coaching di pagi hari ini. Iya. Baik Bu Hermia, permasalahan apa nih yang sedang Ibu alami sebenarnya? Begini Pak, saya itu sulit memberikan pembelajaran yang intensif kepada siswa saya Pak. Karena yang saya rasakan selama ini itu saya saat menjadi guru itu tidak bisa sepenuhnya hadir di dalam kelas untuk anak-anak. Seperti itu. Oh gitu. Sekarang apa tujuan yang ingin Ibu dapat dari pertemuan pagi hari ini? Ya, tujuannya adalah saya itu ingin meningkatkan pembelajaran yang intensif dan berkualitas kepada siswa. Bagus. Apa ukuran keberhasilan yang jenengan ingin dari sesi coaching ini? Iya, pastinya saya ingin selalu hadir sepenuhnya untuk siswa dan memberikan pembelajaran yang berkualitas kepada siswa. Oke, Bu Hermia, mari kita masuk ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Ibu Hermia merasa kurang memberikan waktu intensif dalam pembelajaran pada siswa? Begini Pak, akhir-akhir ini kan saya itu merasa bahwa tugas-tugas saya sebagai guru itu semakin banyak dan semakin menumpuk begitu, sehingga saya ini sering meninggalkan kelas dan itu berdampak pada pembelajaran yang saya lakukan kepada siswa, mulai dari tugas administrasi sekolah, kemudian sampai tugas-tugas untuk mempersiapkan perlombaan. Apalagi ini kita kan akan memasuki bulan Agustus ya Pak ya, jadi kan pasti akan banyak lomba-lomba yang akan diadakan oleh dinas-dinas terkait, entah itu nanti dari kecamatan ataupun dari kabupaten. Otomatis itu nanti akan menyita banyak waktu guru dan akan mengurangi presence atau kehadiran guru itu di dalam kelas. Nah, seharusnya ini Pak ya, saya itu bisa hadir 100% baik jiwa dan juga raga saya dalam pembelajaran. Terus selama ini
ini ya itu tadi, saya benar hadir di dalam kelas mengajar seperti biasa, tapi di dalam otak saya ini masih terbayang-bayang oleh tugas-tugas yang menanti itu tadi. Jadi tidak bisa terfokus mengajar dengan siswa itu Pak. Oh gitu ya, Bu Hermia, saya paham. Sekarang bagaimana Anda bisa menghadapi situasi tersebut? Ya, selama ini yang sudah saya lakukan ya saya mencoba untuk merefleksi diri saya sendiri Pak. Mencari tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Mungkin saya kurang bisa mengatur tugas-tugas saya sehingga lama-kelamaan menjadi terbebani. Jadi mungkin selama ini ketika mendapatkan tugas itu tidak langsung saya kerjakan Pak. Jadi saya tumpuk dulu, kemudian akhirnya menumpuk dan saya akhirnya kewalahan sendiri. Dan ini berdampak pada pembelajaran siswa. Ya. Ibu Hermia tadi mengatakan bahwa Ibu seharusnya hadir 100% ya? Iya Pak. Baik jiwa dan raga dalam pembelajaran. Bisa saya simpulkan bahwa itu adalah keadaan ideal bagi Ibu Hermia. Iya. Dari skala 1 sampai dengan 10, di mana posisi Ibu Hermia sekarang dalam pencapaian tujuan dan akan Ibu tingkatkan menjadi kira-kira skala berapa? Ya, mungkin selama ini pembelajaran yang telah saya lakukan ini ada di skala 5 Pak ya. Dan saya akan tingkatkan menjadi ke angka 7 karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita selesai melaksanakan tugas satunya maka akan muncul lagi tugas-tugas lainnya. Saya rasa di skala 7 ini sudah cukup bagi saya untuk memberikan pembelajaran yang intensif dan berkualitas kepada siswa. Oke, baik Bu Hermia. Kemudian dari penjelasan jenengan tadi, kemudian apa solusinya? Ya, solusinya yang pertama mungkin saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait tugas-tugas yang diberikan kepada saya Pak, dengan memberikan solusi bagaimana kalau pemberian tugas itu disamaratakan kepada rekan-rekan yang lain. Mungkin selama ini ketika kepala sekolah itu mungkin ada kecenderungan ketika memberikan tugas itu kepada salah satu guru saja dan tidak merata seperti itu Pak. Jadi saya merasa kayak semuanya terbebani ke saya seperti itu dan saya pengennya ini dibicarakan bersama-sama dan kita bagi rata semua guru mendapatkan tugas tambahan yang sama seperti itu. Baik Bu Hermia. Sekarang apa strategi Ibu Hermia untuk mencapai tujuan yang akan dicapai? Ya, saya akan melakukan manajemen waktu dalam mengerjakan tugas-tugas. Mungkin yang bisa saya handle 1 hari selesai akan segera saya lakukan. Kemudian saya juga akan membatasi tugas-tugas saya dan tidak menerima semua tugas yang diberikan. Tentunya dengan memberikan alasan-alasan yang tepat. Begitu, Pak. Bagus Bu Hermia. Adakah prioritas yang jenengan miliki dalam rencana aksi jenengan? Ya, mungkin prioritas saya adalah saya akan memilih membatasi diri saya untuk tidak menerima semua tugas yang diberikan. Jadi saya harus memahami kemampuan saya ini sampai sejauh mana. Jadi tidak menerima semua yang diberikan tugas tambahan dari kepala sekolah seperti itu. Lelah ya? Ya, iya Pak, lelah. Sekarang coba saya akan mau bertanya, apa strategi yang Bu Hermia gunakan untuk mencapai tujuan Bu Hermia nanti? Ya, strateginya adalah akan memilah tugas yang saya rasa mudah dan tidak membutuhkan waktu lama dalam mengerjakannya, sehingga saya bisa konsen kepada pembelajaran siswa di dalam kelas seperti itu. Ya, itu adalah langkah-langkah yang sangat baik Bu Hermia. Bagaimana jenengan melihat tindak lanjut dari rencana yang jenengan buat? Ya, pastinya saya akan segera berkonsultasi dengan kepala sekolah, kemudian memilah-milah tugas mana yang harus saya kerjakan lebih dulu, mana yang lebih mudah, sehingga saya bisa mempersiapkan dengan matang pembelajaran yang intensif dan juga berkualitas untuk murid saya. Ya. Baik Bu Hermia, sekarang apa komitmen jenengan terhadap reaksi aksi yang sudah jenengan buat? Ya, saya berkomitmen untuk hadir sepenuhnya dan memberikan pembelajaran yang intensif serta berkualitas bagi murid-murid saya, Pak. Oke, siap. Siapa sekarang apa dapat membantu jenengan dalam menjaga komitmen jenengan? Ya, yang pastinya yang dapat membantu saya untuk menjaga komitmen ini adalah kolaborasi antar
rekan sejawat dan juga kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Oke. Sekarang satu lagi Bu Hermia yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Iya Pak, tindak lanjutnya adalah saya akan terus memberikan pembelajaran intensif serta berkualitas bagi murid saya dan mengurangi tugas tambahan. Terus perasaan yang saya rasakan hari ini melaksanakan coaching dengan Bapak itu sangat senang. Akhirnya saya bisa tahu Pak apa cara-cara yang harus saya lakukan dan mungkin insya Allah akan saya segera aplikasikan di kegiatan berikutnya seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Hermia untuk sama-sama, kegiatan Pak. coaching kita hari ini, di pagi hari ini. Intinya tetap semangat Iya, Pak. menjadi pembelajar generasi emas tahun 2045 nanti, ya. Tetap semangat intinya. Iya, Pak. Mungkin itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Bu. Baik Pak Andi, tadi saya sudah mengamati proses coaching panjenengan yang telah dilakukan dengan Ibu Hermia. Ini ada beberapa catatan, tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada panjenengan. Ya. Apa yang sudah Pak Andi lakukan terkait indikator ketercapaian yang dilihat saat coaching tadi? Baik Pak Jun, pada saat coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan Alur Tirta dan menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach serta coacher maksudnya, serta kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Betul sekali Pak Andi, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan apa yang sudah Pak Andi sampaikan sesuai dengan hasil catatan observasi yang melakukan coaching sesuai dengan Alur Tirta, yaitu tindakan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan Pak Andi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Pak Andi, sebenarnya kompetensi apa yang ingin Pak Andi kembangkan supaya kegiatan coaching itu bisa berjalan dengan baik? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami Alur Tirta sehingga proses coaching yang akan saya lakukan dapat berjalan lebih baik lagi. Baik Pak Andi, semoga kompetensi yang Pak Andi kembangkan akan segera tercapai dengan maksimal sehingga proses coaching dapat berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Terima kasih banyak Pak Andi. Saya akhiri observasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Andi. Waalaikumsalam.